Sebuah hunian standar yang kita dapatkan pada sebuah klaster biasanya memang tidak langsung dapat memenuhi segala kebutuhan kita. Iya, ada proses yang namanya renovasi, baik minor ataupun total. Seperti hunian yang kita datangi pada hari ini, pada pagi ini tentunya adalah sebuah arsitektur bergaya modern hasil renovasi total gitu. Nah itu dia, memang biasanya alasan renovasi itu bisa karena memang adanya kebutuhan-kebutuhan dari sang pemilik rumah atau juga bisa sekedar alasan selera desain aja nih Ai. Iya, dan kalau pagi ini kau mau ngobrol-ngobrol sama arsiteknya, Oh iya dong. nanti saya mau ngobrol-ngobrol sama interior designer ya. Oke, seru ya. Makanya pemirsa, ikuti kita terus tentunya hanya di Dulux Flat Color. Halo Mas April, apa kabar? Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol mengenai arsitektur dari hunian ini yang kalau kita lihat dari lingkungan sekitarnya, ini eye-catching banget karena beda kan Mas dari standar klaster yang ada. Ya nggak sih? Nah, yang aku mau tanyakan pertama kali adalah sebenarnya mengenai konsep dari arsitekturnya itu sendiri. Apakah memang ada keinginan ataupun kebutuhan-kebutuhan dari sang pemilik rumah itu yang disampaikan ke Mas April sampai akhirnya ketemu nih bentuk arsitekturnya keluarnya kayak gini. Oke, ya. Jadi semuanya memang dari awalnya dari kebutuhan pemilik yang berkembang gitu, dari yang cuma perlu 2 kamar jadi yang akhirnya perlu 4 kamar segala macam. Dan kita compile semuanya, ternyata setelah saya hitung-hitung, wah ini perlu 2 lantai lebih nih gitu. 2 lantai lebih. Waktu itu dia lebih apa namanya, menyukai bentuk-bentuk yang modern. Oke, jadi memang Yang modern simple, itu adalah modern, ide dari pemilik pemilik rumah ya. Nah, kemudian berarti kalau proses renovasinya itu bisa dibilang total ya Mas ya? Total. Awalnya kita tidak ingin total, tapi sebelum kita mulai proses desain yang lebih dalam lagi, saya tes dulu. Oke, karena tadi harus 2 lantai lebih ya. Secara struktural dia kuat atau tidak. Gitu. Dan setelah kita lakukan pengecekan, ternyata tidak kuat, tidak memungkinkan untuk 2 lantai. Jadi kita benar-benar rumah yang lama kita itu bongkar. diratakan ya? Kita ratakan. Karena layoutnya memang juga berubah semua. Berubah lah ya, total. Berarti nggak bisa dibilang renovasinya total ya Mas ya? Oke Mas, kalau dari segi material yang digunakan di hunian ini, itu seperti apa? Apakah ada pertimbangan-pertimbangan juga untuk material yang low cost atau low budget gitu? Kita ada yang seperti ini nih, seperti kita pakai semen diekspos saja, tidak diolah lagi supaya lebih kesannya natural juga, dan itu ya sangat low cost gitu, sangat low cost. Seperti pintu ini juga recycle. Untuk pintu kita pakai pintu jati solid ini yang tapi dia recycle. Jadi, ini recycle juga? Jadi budgetnya juga nggak besar. Pintu cukup ukurannya lumayan besar ya, dan berat. Makanya kita pakai handle juga agak berat juga, panjang gitu supaya nggak inilah gitu, supaya kuat gitu. Ini semuanya handle-nya juga barang bekas juga ini. Gitu. Oke, nice. Oh ya Mas Abr, kalau kita ngelihat sebetulnya secara keseluruhan fasad bangunan ini kan ada satu area yang menurut saya cukup unik nih, yaitu adalah carport ataupun kanopi ini yang sepertinya terlihat dari desainnya dan maupun materialnya juga terlihat sangat masif gitu. Nah, ini alasannya kenapa dibuat demikian? Ya, ini pertama kebutuhannya untuk 2 mobil. Artinya kita punya bentang yang besar. Nah, untuk bentang yang besar itu kita memang perlu kanopi yang kuat. Makanya saya gunakan pakai baja semuanya. Pakai baja. Iya, jadi tiang-tiangnya ini semua baja ya Mas ya? Dan bajanya juga besar-besar kan, tiang-tiang ininya. Karena ya saya perlu bentangan yang panjang untuk menopang kanopi ini gitu. Oke, boleh langsung dijelasin aja Mas mengenai layout dari lantai 1 ini seperti apa? Ya, lantai 1 tuh ruang bersamanya di sini gitu. Jadi ruang penerimanya di sini, ruang makan segala macam, dan itu semuanya kita gabung. Tidak kita sekat-sekat. Dulunya ada sekat-sekat rumah lama, kita buang semuanya gitu. Supaya space-nya tuh lebih luas rasanya. Kita masih ada satu patio yang kita gunakan untuk kolam dan ini juga untuk penghawaan dalam. Oh gitu.
pembukaan yang dari arah barat tadi yang kita lihat dari dalam tuh ada pohon gitu. Iya, Gitu. benar. Ya ini lantai 2-nya. Oke, ini lantai 2-nya. Nah, kalau di lantai 2 ini ada berapa kamar total? Ada 3 kamar. 3 kamar. Ada 3 kamar. Kamar apa aja itu? Kamar utama, kamar anak, satu lagi kamar main. Oke. Kamar playroom buat anak. Nah, langsung masuk. Nah, ini masih ada Masih tangga ada, lagi masih menuju ada ke lantai mana nih? untuk menuju ke etik. Etik. Nah, kalau etik itu difungsikan sebagai apa? Fungsi etik itu sebenarnya sebagai ruang hobi. Oke. Ruangan etiknya. Ini ya, ruang etiknya ya. Jadi fungsinya sekali lagi apa Mas ini? Ini fungsinya tuh ruangan hobi, ruangan kerja dari suaminya. Oke, jadi ruang hobi juga, ruang Ya. kerja juga. Nah, bisa ada kepikiran ruang etik atau loteng seperti ini, itu memang sudah dipersiapkan dari awal ataukah karena memang dari space yang tersisa untuk di bagian atapnya ini masih cukup tinggi, jadi makanya bisa difungsikan satu ruangan lagi atau gimana Mas? Gitu. Karena ini kan lingkungan perumahan yang rata-rata 2 lantai ya. Ya. Jadi kita nggak mau terlalu tinggi juga. Bangunan jadi 3 lantai gitu kita nggak mau. Jadi kita pakai ngakalinnya tuh apa? Satunya kayak sudut atap yang curam. Oh iya sih memang terlihat ya. Oh, jadi memang kalau tampak dari luar itu memang nggak kelihatan kalau ini ada loteng ya. Ada Mas, ya? ruangan, iya. Iya, jadi memang kelihatannya cuma 2 lantai dengan atap yang tinggi gitu Iya. kelihatan dari luar ya. Oke, nah ini kan kalau dari melihat langit-langitnya ini Mas, ya, untuk atapnya ini sendiri baja-baja ini cukup diekspos tuh Mas. Kelihatan gitu dari dalam sini kita bisa langsung lihat. Nah itu kenapa dibuat seperti itu? Sengaja? Iya, jadi sengaja sih kita buat apa supaya ini kan semuanya diekspos nih. Termasuk ada batu-bata juga ya. Jadi kita kan luar sudah ada tadi tuh yang semen expose. Ya. Kita coba integrasikan ke dalam juga. Oh, jadi ada benang merah benang juga merah di sini ya. Oke. Nah kalau ini Mas ini rangkanya tuh baja apa nih Mas? Ini baja IWF single beam. Single beam. Kita tidak pakai baja ringan karena kita perlu space kan. Ya, ruangannya di atas. oke. Karena memang kalau baja ringan nggak bisa securam itu nggak ya. bisa. Oke, terima kasih banyak Mas Abel Ya, atas sama-sama. inspirasi yang sudah dibagikan. Nah, pemirsa memang ternyata memiliki hunian di area klaster bukan berarti kita tidak dapat menciptakan garis rancang arsitektur yang unik. Tapi yang perlu diingat bahwa semuanya itu tidak hanya lahir karena alasan estetika saja, tetapi juga berdasarkan kebutuhan ruang dari sang penghuni. Mau tahu inspirasi apa lagi yang akan kita bagikan? Jangan kemana-mana, tetaplah di Dulux Lifescaler. Ya kalau tadi Dito sudah ngobrol banyak dengan arsitek rumah ini tentang desain bangunan yang ternyata hasil renovasi total. Nah lalu seperti apa sih gaya interiornya yang disesuaikan dengan gaya bangunan dan juga karakter sang penghuni rumah? Ya untuk itu saya mau ngobrol-ngobrol langsung sama interior desainernya yaitu Mbak Maya. Halo Mbak Maya. Halo Mbak Ai. Apa kabar? Baik, thank you. Mbak Maya mau tahu dong konsep interior yang diterapkan pada hunian ini seperti apa sih? Apakah disesuaikan dengan gaya arsitekturnya? Sebenarnya sih konsep interiornya sedikit beda sama konsep arsitekturnya. Kalau untuk konsep arsitekturnya kan itu lebih ke arsitektur yang bangunan yang modern, clean. Ya. Pengennya itu yang lebih chic, lebih homey, lebih warm gitu. Jadi tapi kita tetap mengupayakan supaya semua itu jadi satu kesatuan. Desain lantai 1 sendiri kan terdiri dari semi private area, yaitu guest room, lalu ada dining room, sama pantry ya. Oke. Ya, untuk desainnya sendiri sih sebenarnya kita nggak mengacu pada satu gaya tertentu. Karena memang konsepnya kita pengen bisa menggabungkan ya furniture dari berbagai macam gaya. Jadi seperti untuk kursi-kursinya sendiri kita ambil dari rumah sebelumnya, tapi supaya istilahnya tetap ada benang merah dengan desain rumahnya, kita tambahkan coffee table yang modern, yang dibuat dari kayu solid dan besi-besi, tapi supaya tetap istilahnya tetap hangat lah, tetap homey, kita tetap tambahkan version rugs juga di sini.
Sebenarnya sih basicnya kita banyak menggunakan warna-warna pastel kita maunya ya untuk aksesorisnya. Untuk tone dasarnya sendiri kita menggunakan warna-warna natural sama warna-warna abu muda supaya nggak terlalu jauh dari area luar yang juga banyak menggunakan konkrit sebagai ininya ya, material jadi dasarnya. tetap berkesinambungan, Iya, nyambung iya, gitu ya. betul. Oke. Iya, kalau ruang makan ini kan itu konsep awalnya kita memang pengen pakai dining table dari kayu solid ya, kayu solid. Tapi untuk kursinya kita padukan sama kursi-kursi mid century, jadi supaya desainnya berkesan lebih modern lah. Tapi untuk kayu sendiri kita hunting langsung, kita cari langsung gitu. Iya, ini kayu apa? Kayu jati. Untuk top table-nya itu kayu jati. Tapi untuk kakinya itu kita pakai kayu nangka. Oh, jadi dua jenis kayu yang berbeda. Dua jenis kayu yang beda. Itu juga kita baru terpikirkan ketika pas hunting ini, kita udah dapat kan ini top table-nya. Pas kita lihat juga ada kayu nangka yang karakternya juga kalau saya lihat agak unik ya. Jadi dia banyak mengeluarkan getah-getah gitu kan. Nah, itu justru kita jadikan sebagai aksen gitu. Oh, ini ya? Iya, iya. Oh, jadi justru yang kuning-kuning ini bukan dicat, tapi memang bawaan dari bawaannya, kayunya. iya bawaannya sendiri. Ini top table ini juga kita ambil dari bongkaran-bongkaran kayu tua. Iya, lalu kita gabungkan, kita konstruksikan ulang menjadi meja makan seperti ini gitu. Oke, nah kalau di belakang saya ini berarti area Pantry, dapur ya. Iya. Mungkin yang agak beda dari yang lain mungkin Ini ya? pintu ini. Aha, Iya. ini apa sih sebenarnya? Ini pintu untuk menuju dapur kotor. Nah, lalu tapi ownernya juga pengen di sini anak-anaknya dan owner ibunya itu bisa manfaatin area pintu ini supaya jadi Bisa nulis hari ini mau apa gitu iya, ya benar. Di sini makanannya. seperti sini ada today's menu gitu, ada jadwal makan pagi, makan siang, makan malam, dan yang bawahnya digunakan untuk Anaknya iya, ya, untuk untuk anak-anak yang gambar. berkreativitas. Iya. Wah, tapi saya tertarik sama pintu ini. Tapi sebelum saya menanyakan tentang pintu ini, untuk lantainya aja juga menggunakan material kayu ya, Mbak? Iya, sama seperti meja makan di lantai bawah tadi. Tangga ini juga menggunakan kayu dari kayu-kayu recycle. Ini Iya, recycle? iya. Ini kayu apa? Kayu jati. Nah, namanya ini kan area living room ya. Iya. Konsep desainnya seperti apa? Sebenarnya sih konsepnya kita pengen area living room ini benar-benar jadi area santai keluarga. Jadi yang kita benar-benar pakai sofa yang nyaman, yang bisa istilahnya dipakai tidur-tiduran anak-anak, dipakai main anak-anak, apa semuanya. Jadi benar-benar diperuntukannya untuk kenyamanan kumpul keluarga lah. Kita sudah udah mulai pilih warna-warna cerah ya, udah lebih bermain karena ini juga kan area yang banyak digunakan anak-anak gitu. Wah, ini master bedroom ya? Iya. Ini sih kita masih menggunakan sebenarnya warna-warna favorit dari owner ya. Kita menggunakan warna-warna soft color juga, lalu ada warna biru yang warna favorit dari bapak pemilik rumah ini. Gitu. Oh gitu. Ya seperti yang pastel-pastel seperti ini warna-warna pilihan ibunya. Dari master bedroom kita mau menuju ke Kids ini ada bedroom. kamar anak ya? Iya. Ini kids bedroomnya ada di sini bersebelahan dengan master bedroomnya. Dan dari master bedroom ke kids bedroom itu ada connecting door. Ketika sebelum kita cat semuanya juga kita coba dulu, kita tanya, kakak suka nggak, adek suka nggak gitu. Oh, ini berarti sharing ya kamarnya ya? Iya, Kakak adek sharing. di sini? Kakak adeknya di sini karena masih kecil-kecil. Oh, nah kalau untuk pemilihan furniture kamar anak seperti apa sih, Mbak? Yang baik untuk keamanannya dan segala macamnya.
Kita sih kalau ini untuk pertimbangan safety, untuk yang lebih kecil kita kasih pagar. Karena waktu itu kita tidurnya juga masih Lasak. Iya, ya? masih lasak. Jadi kita taruh pagar juga supaya nanti malam-malam nggak jatuh lah apalah gitu. Iya. Tapi kalau yang besar udah biasa ya. Iya, betul. Oke, dan di sini juga dikasih elemen warna hijau, ada apa nih ya? Karpet Iya, hijau di sini. iya. Anak-anaknya ikut milih kalau di Wah, ini menarik loh. Ini adalah ruang main anak. ruang bermain Iya, anak. ruang bermain Ini anak. menarik loh Mbak, pintunya dari luar ada dua bagian seperti ini. Kenapa dibuat kayak gini? Iya, kita pertimbangannya kan kita pengen juga anak-anak tuh leluasa gitu keluar masuk ruangan ini. Cuman kan kadang kalau kita buat pintu biasa kan mereka kadang nggak nyampe gitu kan untuk megang handle-nya, untuk ngebuka gitunya juga susah apa segala. Jadi kita buatin pintu ya kita sesuaikan. Di sini juga nggak ada pegangannya, nggak ada Nggak ada. buat kuncinya, Nggak. tapi ada buat keluar masuknya di Iya, sini. iya. Oh, lucu ya. Nah, sekarang kita berada di area yang Mbak Mega ada area bapaknya banget. Iya. Ini apa sih? Jadi requestnya itu bapaknya itu kalau minta dia mesti punya satu area tersendiri katanya untuk kerja, untuk istirahat, atau untuk aktivitas lain lah. Jadi kalau misalnya di bawah lagi ada tamu, ada anak-anak lagi main atau apa, bapaknya tetap masih punya satu area yang private yang bisa digunakan untuk aktivitasnya. Oke, untuk bekerja juga di sini ya. Iya. Ini menarik nih Mbak, karena tadi kan banyak sekali kita melihat elemen-elemen interior yang recycle gitu ya. Iya. Nah ini kalau meja ini, Sama juga. Ini juga dibuat dari kayu-kayu lama yang kita susun lagi, kita rekonstruksi ulang jadi satu meja kerja. Gitu. wah memang banyak sekali ya barang-barang Iya. yang didaur ulang gitu ya. Hai Mbak Bani, halo dari tadi kita belum ketemu nih ya, tapi udah ngobrol-ngobrol banyak sama Mbak Bani tentang rumah ini. Unik kalau rumahnya. Oke, kayaknya saya mesti duluan pamit. Mbak Bani mau pamit? Iya, saya mesti ada janji lagi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Bani. banget ya Mbak Ai. Inspirasinya loh Mbak. Ya Mbak Bani, sampai ketemu lagi. Mbak Bani mau tahu dong apa sih yang dirasakan sama Mbak Bani gitu ya setelah menempati hunian ini dengan desain rumah yang seperti ini juga gaya interior yang seperti ini. Untuk sejauh ini sih sudah ya, karena emang apa yang saya sama suami inginkan sama anak-anak udah kita curahkan semua untuk rumah ini. So far sih kita udah enjoy banget tinggal di sini. Dan ini memang seperti Mbak Maya bilang juga memang request dari Mbak Bani Iya. dan suami juga ya, dan keperluan anak-anak juga. Aduh nih babynya lucu banget. Kita pengen sesuatu tapi ini karena teknis kita nggak bisa, jadi kita butuh bantuan tenaga yang emang lebih ahli untuk mewujudkan apa yang kita mau. Dan bisa dibilang Mbak Bani ternyata sama suami juga senang sekali hunting barang ya. Jadi memang dibutuhkan kesabaran, jadi bisa mendapatkan barang yang sesuai dan pas dengan kebutuhannya. Betul, ini hasil seleksi semuanya. Jadi emang kalau kita ada waktu luang, kita hunting cari kalau emang benar-benar cocok, baru kita masukin ke dalam rumah. Oke, Mbak Bani terima kasih ya udah dibolehin lihat rumahnya. Sama-sama. Pemirsa, dalam menata hunian sangat baik bila dipikirkan juga faktor hemat budget. Ya karena dengan kesabaran dan kreativitas, barang yang tidak mahal pun bisa menjadi sesuatu yang menarik dalam hunian Anda. Oke pemirsa, jangan beranjak dulu, tetap di Dulux Let's Color. Aku kan udah berapa tahun ini nih ya. Aku kan udah berapa tahun ini nih ya. Jadi Dito, kalau tadi kita banyak bicara mengenai penataan rumah yang hemat akan material dan elemen interiornya. Iya. Nah di segmen Redecorate kali ini ada yang namanya hemat penataan ruang. Hemat penataan ruang, berarti bisa dibilang satu ruangan ada banyak fungsi gitu? Iya benar sekali, jadi supaya nggak umpul-umpulan di satu tempat. Jadi memang harus didesain sedemikian rupa supaya satu tetap nyaman, enak Oke. dilihat. Yang mungkin terakhir adalah nyaman sesuai dengan fungsinya. Oh gitu ya. Oke, kalau gitu sekarang kita lihat aja inspirasi dari desainer interior kita, yaitu Adin berikut ini.
Jadi ini Mas Adi, ruangannya ini saya redecorate. Jadi ruangannya kan nggak terlalu luas ya, semua kegiatan tuh tersenter di sini. Mulai dari ruang keluarga, ruang makan, maupun ruang tamu. Nah, saya pengen minta bantuan dari Mas Adin agar ruangan ini tuh bisa berfungsi secara maksimal. Kalau warna, kira-kira warna apa Bu yang ingin Ibu masukkan ke dalam ruangan ini? Kalau saya sukanya warna-warna yang cerah, warna-warna yang fresh seperti lemon, lime, peach. Mungkin bagus sekali ya Mas Adin ya untuk diaplikasikan di ruangan saya ini. Oh, warna-warna yang cerah, warna-warna yang buah-buahan gitu Bu ya. Basic color semuanya kita pakai warna hijau, dominannya hijau. Habis itu di bagian dinding yang sebelah sini, kita ntar bakalan bikin kayak gambar gunung gitu dari warna-warna yang berbeda. Ntar kita bikin layer gitu, langsung aja kayaknya timpa, nanti bisa. Habis gitu satu lagi di sebelah sini, ntar kita bikin garis-garis lurus dari atas ke bawah. Yang bidang ini. Bidang yang ini. Ternyata kita bikin polos aja. Kan polos. Polos, kan kirinya polos. Oke Bu, jadi ini nih hasil akhir dari dekorasi hari ini. Keren banget Mas Adin. Ya, jadi ini sesuai sama desain yang aku kirim ke Ibu kemarin gitu. Jadi kalau untuk konsepnya sendiri, aku ambil judulnya adalah Sweet Sour Citrus. Apa tuh Mas? Nah, jadi aku ambil judulnya ini ambil dari warna-warna yang aku pilih. Kan Ibu kemarin pengennya warna-warna yang cerah, konsep keseluruhan ruangnya. Aku coba masukin hobi Bapak, anak, sama warna kesukaan Ibu. Jadi aku coba masukin di sini ada gambar gunung, ada gambar gunung-gunungan ini di sini belakang. Ini aku ambil dari hobi Bapak, kan suka naik gunung ya. Aku coba masukin di situ dalam bentuk agak abstrak sih, tapi ya gambar gunung-gunungan, agak geometri. Terus si Sena sukanya mobil-mobilan, jadi aku coba bikinin di situ ada kayak landasan pacu gitulah. Jadi kayak landasan pacu balap mobil gitu. Sama di sini aku kasih ambalan-ambalan supaya Sena bisa naruh mainan di situ. Walaupun agak tinggi tapi ya bisa lah taruh di situ. Terus untuk layoutnya sendiri secara keseluruhan, aku bikinnya untuk ruang, aku pisahin ruang tamu sama ruang makan. Pakai sih ini ada beberapa rak sama si meja TV-nya aku taruh di sini. Jadi ruang keluarga sama ruang tamunya terpusatnya di sini gitu.
Terus untuk ruang tamunya aku bikin lesehan aja. Sama aku kasih bantal-bantal duduk. Sama ini ada cushion yang cukup tinggi. Ini fleksibel aja, ibu mau ngaturnya gimana itu bantal duduknya bisa dipindah bebas aja gitu. Sama aku kasih bantal-bantal warna-warni buat nyimbangin ruangnya, warna ruangnya kayak gitu. Terus untuk ruang makannya, aku situ kasih meja makan yang nggak terlalu tinggi sama kursi kotak kecil. Itu supaya nggak terlalu ngabisin ruang sama nggak ngabisin pandangan aja gitu. Bu, untuk catnya saya pakainya Dulux Pentalight. Jadi dia punya teknologi color lock, dia bisa menutup permukaan lebih rapat, cerah lebih lama, dan nggak akan pudar dalam waktu yang lama, seperti itu kayak gitu. Untuk warna-warnanya yang aku pakai di sini ada 5. Untuk warna dominannya saya pakai namanya Spotlight. Itu hijau agak kuning. Jadi untuk 4 warna aksennya aku ambilnya yang pertama itu Lemon Ice. Dia itu warnanya kuning muda, terus aku ambil Glimmer, kuning agak hijau, kemudian aku ambil orange mudanya namanya Gold Sun, terus orange tuanya namanya Samuan Sun. Jadi warna-warna yang aku pilih ini, warna-warna cerah ini, tujuannya adalah selain bikin ruangannya tampak lebih luas, tapi juga untuk meningkatkan semangat sama buat Sena bisa ningkatin imajinasi dan kreativitasnya kayak gitu. Saya juga pengen berterima kasih kepada Mas Adin dan juga tim Dulux Let's Color yang sudah meredekorate ruangan ini menjadi ruangan yang lebih fresh, lebih cerah, benar-benar sesuai dengan apa yang saya harapkan. Waalaikumsalam, Sena sini. Ini ada Ayah sama Sena. Ayah suka nggak dengan hasilnya? Mantap. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Adin dan juga tim Dulux Let's Color yang sudah meredekorate ruangan ini. Semoga harapannya keluarga kami menjadi keluarga yang lebih harmonis, lebih betah tinggal di rumah ini, dan juga bagus untuk perkembangan buah hati kami. Terima kasih Dulux. Wow, keren banget ya Ayah. Jadi di rumahnya Ibu Leli tadi ada satu ruangan yang memang bisa difungsikan sebagai ruang keluarga, ruang tamu, dan juga ruang makan. Dan memang warna-warna yang dipilih oleh Adin tadi memang sangat segar dengan konsepnya itu namanya aja udah Sweet Sour Citrus. Iya, Sweet Sour Citrus, denger namanya aja udah seger banget, kan? bener nggak sih? Dan ini perpaduan warna lime green, orange, dan asam merah pada elemen interiornya. Seru ya Edit ya? Seru banget, dan memang yang namanya untuk acara kumpul-kumpul dengan keluarga itu memang harus diciptakan suasana yang segar. Sekarang saatnya kuis nih Dito. Jenis material apa yang kualitasnya masih bagus walaupun membeli bekas atau recycle adalah A. Material kayu jati atau B. Material kaca? Ya, apabila Anda sudah tahu jawabannya, silahkan Anda kirimkan ke nomor berikut ini. Karena apabila Anda beruntung, Anda akan mendapatkan hadiah menarik seperti ini. Emang selalu seru ya kalau kita punya kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng sama arsitek ataupun interior designer, di mana mereka itu memang punya kemampuan untuk menciptakan hunian yang bisa memenuhi segala kebutuhan penghuni, baik dari segi estetika maupun juga dari fungsinya, ya nggak sih? Iya, kadang kan kita hanya punya ide dan juga keinginan, dan semua itu butuh realisasi dari para desainer. Betul. Yang penting adalah karakter sang penghuni rumah itu bisa tetap tercermin di situ. Iya, tapi ada satu lagi poin penting di situ, yaitu adalah ada faktor low budgetnya itu loh. Nah, pemirsa, itu penting banget loh dan patut dicontoh, faktor hemat budget. Wah, itu inspirasi banget tuh. Pastinya, makanya sekarang ini kan mumpung weekend ya nggak sih, ini adalah saat yang tepat pemirsa bagi Anda untuk hunting barang-barang yang low budget. So, have a good weekend. Dan warnai terus hidup Anda bersama Dulux Dulux Let's Let's Color. Color.